Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Muhammad Syarif. Selamat sore teman-teman semua. Masih pada semangat nggak? Masih ya, mudah-mudahan masih semangat. Terima kasih udah stay sampai di acara terakhir atau di talk terakhir. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan atau share sedikit, ada curhatan juga sedikit tentang ilusi-ilusi apa aja sih sebenarnya yang orang kira sebenarnya akan selesai di DevOps. Padahal sebenarnya itu enggak juga, dan juga belum tentu juga termasuk dari bagian dari DevOps. Kenapa? Karena ini bikin orang-orang yang mengimplementasikan DevOps ini jadi tertekan misalnya. Nah, ini akan dibahas, nggak semuanya, tapi beberapa poinnya akan ada di sini. Sebelum itu perkenalan, nama saya Muhammad Syahid, saya engineer dari Shopee Indonesia. Mungkin udah ada yang tahu Shopee salah satu e-commerce di Indonesia. Dan waktu itu saya bikin slide ini lagi nyari warna yang bagus, ternyata warna oranye juga cukup bagus, jadi ini bukan tanpa unsur kesengajaan slide warna oranye. Kita jelasin, saya akan jelasin sedikit soal Shopee Engineering Team. Shopee Engineering Team itu terbagi dari 3 daerah atau 3 negara engineering. Satu ada di Indonesia, satu ada di Singapura, satu ada di Shenzhen atau di China. Kita bertiga mengurusi domain kita masing-masing, tapi kita juga saling integrate satu sama lain. Jadi kita bukan saling cross kerjaan gitu, tapi kita juga membagi kerjaan masing-masing. Nah, salah satu poin pertama yang akan saya bahas adalah DevOps itu sebenarnya apa sih? Ini sering banget saya dengar ketika membantu ketika di Shopee ataupun sebelum di Shopee atau membantu teman-teman. Sebenarnya ada yang bilang itu DevOps itu role, culture, atau apa sih mas? Nah, kita harus lihat kepada, mungkin semuanya udah pada familiar sama gambar-gambar ini. Ini salah satu gambar jargonnya DevOps, di mana selalu dimulai dari plan, code, build, test, release, deploy, operate, monitor, di mana bagian kiri biasanya diimplementasikan sama dev dan sebelah kanan diimplementasikan sama ops. Dan mungkin saya nggak perlu jelasin satu-satu karena selama 2 hari ini kayaknya udah cukup banyak yang akan jelasin ini. Jadi kita bisa langsung aja. Tapi sebenarnya DevOps itu apa sih? Kultur, role, atau apa? Untuk itu kita balik lagi ke definisi sebenarnya perusahaan-perusahaan gede gimana sih mereka mendefinisikan DevOps ini. Di Google, DevOps itu dibilang adalah organizational dan cultural movement yang tujuannya untuk meningkatkan delivery software, meningkatkan reliability service, dan juga membuat tim IT-nya jadi ownership, dan juga belajar gimana caranya meningkatkan speed, stability, availability, dan juga security of your software. Itu kata Google. Kalau kata saya ini gimana? Dibilangnya kombinasi dari filosofi, praktis, dan juga alat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendeliver aplikasi atau service kepada user. Kalau Microsoft ini, a compound of development and operation adalah union dari proses, orang, dan juga teknologi yang secara terus-menerus memprovide value untuk customer. Jadi bukan cuma kultur, bukan cuma role, tapi di atasnya itu semua. Jadi mudah-mudahan habis dari ini gak ada lagi yang nanya-nanya itu apa sih mas, role atau kultur. Karena gini, sedikit cerita, saya pernah bantu organisasi yang mereka punya keterbatasan bahwa developernya itu memang kerjanya bikin produk, ops-nya itu kerjanya memang maintain operation. Jadi ketika sebuah delivery produk yang lagi mau dilakukan,
devnya udah selesai ngetes, terus habis itu ini bagiannya operation. Giliran udah di deploy, operationnya terus langsung bilang, kok gagal? Salahnya dev. Sering kayak gitu saya komen. Terus habis itu organisasi ini bingung gimana caranya cleannya. Akhirnya mereka cari orang yang punya pengalaman, terus habis itu hire-lah sebagai DevOps engineer. Jadi bukan sebuah orang yang memang khusus untuk mengerjain dev atau mengerjain ops, tapi mengintegrasikan keduanya ke dalam satu dev sistem yang lebih terintegrasi. Pernah juga saya dengan sharing dari teman kalau misalnya devnya udah tahu cara kerjanya ops dan opsnya juga mungkin punya pengalaman di bidang developer sebelumnya, tapi mereka nggak punya sistem kerja yang bagus. Terus habis itu mereka mengadakan sesi sharing untuk orang-orang yang sudah pernah melakukan developer dan dianggap berhasil. Ternyata dengan sharing itu mereka dapat inspirasi bahwa kulturnya ini bisa kita adopsi. Jadi nggak perlu hire. Jadi semuanya tergantung dari organisasinya itu sendiri. Nah, kita juga perlu membreakdown bagian-bagian apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan, step-step apa aja atau fase-fase apa aja yang harus dilalui dari sebuah DevOps ini. Salah satu gambaran paling umum ada code, build, integrate, test, release, deploy, dan kemudian gimana, dan juga pembagiannya gimana agile development, continuous integration, continuous delivery, continuous deployment, dan juga akhirnya DevOps. Jadi sebenarnya DevOps itu adalah sebuah rangkaian keseluruhan dari cycle delivery. Di sini juga kita bisa lihat perbedaannya antara waterfall, agile, dan juga DevOps. Jadi dibilang berbeda banget, enggak juga, tapi dibilang sama banget. Jadi punya beberapa bagian yang memang ada beririsan, ada yang enggak, tapi tujuannya tetap sama untuk membantu deliver software lebih cepat, bukan software service atau produk. Jadi itu untuk DevOps dan juga produk. Hal kedua, poin kedua yang pernah saya dengar dan juga saya sering dengar, DevOps itu adalah kontainer itu adalah, kalau mau implementasi DevOps harus pakai implementasi kontainer. Banyak orang yang percaya kalau implementing DevOps itu berarti harus merubah apa yang kita punya sekarang ke dalam satu sistem yang lebih modern, contohnya kontainer. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, karena tadi Mas Gisi sudah membantu saya, terima kasih. Jadi kayaknya banyak dev di sini. Ada yang udah pakai kontainer di production? Entah itu Rocket atau XD, di-ship ya. Ayo di malu-malu. Oke. Ada beberapa tadi yang kata. Ada yang berencana mau pakai kontainer di development selanjutnya? Ada? Oke, ada. Oke, kita lihat yuk. Sebenarnya kontainer itu gimana sih? Nah, ini saya dapat dari Popbox. Adopsi kontainer di tahun 2018, kita bisa lihat. Apakah organisasi Anda menggunakan kontainer 81%? 81,7% bilang iya, 18,3% bilang no. Dan apakah organisasi Anda menjalankan kontainer di production? Ada yang bilang yes, don't know, dan juga no. Ini tahun 2018. Kita lihat setahun berikutnya. Dari Popbox juga, dari angka yang tadi 80 kita lihat ke belakang itu 83,5, sekarang sudah naik. Jadi adopsinya terus bertambah. Apa artinya ini mereka sukses melakukan DevOps? Apakah ini artinya DevOps juga itu kontainer? Jawabannya enggak. DevOps bukan kontainer, kontainer juga bukan DevOps. Kontainer adalah salah satu teknologi yang membantu kalian bisa lebih portable, mendeploy dimanapun platform. Karena saya pernah membantu organisasi yang mungkin bisa dibilang fully corporate. Mereka terbiasa dengan sistem yang image, virtual machine, mereka nyaman dengan itu. Ketika ditawarkan kontainer, ngapain sih? Repot, kita nggak pernah ada masalah. Oke aja. Kalau butuh scaling ya udah bikin VM baru. Habis itu clone, habis itu import, jalan.
tinggal balance, selesai. Mereka nyaman dengan itu, dan itu totally fine, nggak apa-apa, oke. Selama mereka bisa deliver fitur softwarenya ke user. Saya pernah bertemu dengan orang yang melakukan vertical deployment dan itu oke-oke aja. Saya pernah bantu orang yang juga melakukan cloud deployment dan itu oke-oke aja. Entah pakai kontainer atau. Dan saya pernah bantu yang melakukan multi-cloud deployment di mana mereka punya service name-nya ada di cloud provider X dan juga service kecilnya di cloud provider Y supaya multi-tenant. Semuanya jalan kayak aja. Ada yang pakai kontainer, ada yang nggak pakai kontainer. Jadi DevOps itu nggak selalu kontainer. Itu lebih dari itu. Kontainer hanya salah satu platform kecil yang membantu. Jadi mudah-mudahan kedepannya pilih teknologi apapun yang nyaman dengan organisasi kalian. Terus poin yang ketiga, DevOps itu semuanya tentang CI/CD. Sebenarnya iya, tapi nggak selalu CI/CD juga. CI/CD kadang suka dianggap ini yang paling penting, tapi banyak orang yang lupa juga. Sebenarnya kita punya beberapa bagian loh, karena orang terlalu banyak fokus di plan. Banyak terlalu fokus di code, build, test, release, deploy, operate. Banyak orang yang kadang suka lupa di bagian plan sama monitor. Ini sering banget saya. Nah, untuk bagian desain ini sebenarnya kita bisa kembalikan lagi kepada organisasinya tersebut. Kita tuh nggak bisa punya satu pakem yang pasti bisa di-deploy dimanapun strategi DevOps ini dan pasti jalan. Semua harus di-adjust berdasarkan organisasinya tersebut. Misalnya, apakah organisasi tersebut itu support, misalnya kayak melakukan release slowly atau release often. Kadang saya pernah dengar jargon yang release often ini sering banget saya dengar. Yang penting kita tetap rilisnya ke user, karena kita pengen tahu gimana sih tanggapan user tentang produk baru kita. Nah, kadang nggak semua organisasi mungkin Mas Riza tadi udah nyebut juga, Mas Nasid juga udah nyebut kalau di corporate ini harus untuk deployment aja harus estimate berapa lama, approval dulu. Misalnya, saya juga pernah dapat kasus ketika misalnya kita pengen deploy sebuah fitur, misalnya login system. Ini nggak terlalu ribet sebenarnya. Login system itu cuma cek username, password, terus habis itu kalau cekok dikasih di session, terus habis itu ada permintaan kedua, ingin bikin pakai OTP misalnya. Nah, kita harus lihat dulu si organization kita, si stakeholder-nya, si manajemennya ini tipikal yang kayak gimana. Kalau ada tipikal yang saya pengennya cepat jadinya, ternyata resource-nya nggak cukup. Kita bisa bagi requirement ini jadi dua bagian. Pertama kita bilang, Pak, kita nggak bisa deploy ini langsung karena resource kita nggak cukup. Kita tinggal bilang, bisa nggak loginnya dulu aja, OTP-nya belakang atau di iterasi kedua. Nah, kalau dia bilang oke, yaudah nggak apa-apa, saya pengen yang penting ini ada. Oke, berarti organisasi kalian bisa rilis early. Tapi kalau misalnya, oh nggak bisa, ini full-nya, life cycle-nya harus panjang, harus full rilisnya. Dan saya rela buat nunggu. Oke, berarti kalian nggak bisa tanpa rilis early. Jadi kalian harus punya satu strategi yang memastikan semua fitur ini terdeliver walaupun lebih lama. Terus di poin yang selanjutnya, kalian juga bisa menentukan sebenarnya metodologinya gimana sih mau mengerjakan proyeknya. Karena beberapa kayak misalnya di Shopee sendiri kita pernah mengalami ada satu squad yang pakai Scrum, ada satu squad yang pakai Kanban, dan mereka oke aja. Proyek berbeda. Jadi tergantung dari organisasinya di mana kita berada. Terus mau pakai software development life cycle-nya kayak gimana? Juga bisa kita tentuin sendiri, tergantung dari organisasi yang kita butuhin. Terus untuk development-nya, berikutnya mau pakai apa? Itu juga kita bisa tentuin kalau misalnya kita punya resource yang mungkin banyak yang baru belajar, mungkin ini juga guna. Karena kita mesti dulu sebelum dilempar di automation test atau tes fungsional lainnya, kita bisa ketahuan, bisa detect failure dulu ketika unit tesnya jalan. Dan juga
bisnis, ada lagi BDB dan juga DDB dan lain-lain. Jadi itu semua kita bisa selesaikan secara kekeluargaan di organisasional masing-masing. Nah, tadi di bagian planningnya, sekarang di bagian monitoringnya. Banyak orang yang selalu fokus ketika udah deploy, udah launching, lancar, terus kayaknya nggak ada masalah. Bener nggak? Karena kayak nggak tahu itu aja kalau ada user yang report berarti ada masalah. Nah, kebanyakan kayak gitu. Kita sering lupa kalau misalnya apakah setelah kita deploy dan juga dioperate sistem kita tuh masih reliable nggak sih? Kita punya nggak visibility untuk melihat apakah sistem kita masih reliable atau enggak? Misalnya, apakah setelah deploy ini latency kita nambah atau response time kita berkurang? Mungkin kita mulai mikirin lagi, gimana caranya kita dapat data? Terus berapa lama sih kita melakukan build, test, release, deployment? Kalau build mungkin tergantung dari ada beberapa bahasa pemrograman ada yang buildnya cepat, ada yang buildnya lama karena harus mengambil dependensi. Tapi itu semua bisa dibicarakan. Terus seberapa cepat kita bisa get back atau bisa nyala lagi setelah terjadi error? Ini juga salah satu yang mungkin sering orang lupa. Karena ketika error kejadian semuanya panik, apalagi manajemen. Itu udah pasti paling panik. Developer paling panik. Karena mereka harus benerin bug fix, nyari postnya di mana, terus habis itu redeploy lagi, terus berdoa mudah-mudahan jangan sampai error lagi. Nah, ini hal-hal yang harus kita mulai perhatikan lagi. Jadi jangan sampai setelah selesai deploy terus habis itu kita udah lalala terus habis itu kita pulang seolah-olah semuanya nggak kejadian apa. Jadi mungkin ada tambahan dari tim monitoring ops-nya supaya penambahan efek-efek yang sering kita lakukan. Nah, untuk poin selanjutnya, dengan mengimplementasikan DevOps, kalian bisa menambahkan task ke dalam satu sprint kalau misalnya pakai Agile untuk mendeliver sebuah produk. Jadi kan kerjanya udah rapi nih, kerjanya ditambahin. Nah, siapa yang sering ngalamin ini di kantor? Yang malu-malu ada bosnya di sini. Nah, saya lihat ada beberapa muka yang senyum dulu. Karena saya tahu yang senyum itu pasti dari departemen engineer. Sebenarnya kita lihat dulu deh, balik lagi, kenapa sih DevOps ini diciptakan? Tujuannya apa sih sebenarnya DevOps ini? Kita balik lagi, review sebenarnya DevOps ini diciptakan dengan tujuan didasari oleh ada 3 bagian ya. Satu bagian teknikal, kedua bagian bisnis, dan juga ketiga bagian people. Kita bahas yang bagian teknikal dulu. Tujuannya sebenarnya DevOps ini adalah kita bisa melakukan software delivery terus. Terus kita juga bisa mengurangi kompleksitas yang kita hadapi ketika mau mendevelop sebuah fitur, entah dari development code-nya ataupun deployment-nya atau operational maintenance. Terus kalau misalnya kita ada masalah, kita bisa detect lebih cepat. Itu dari sisi teknikal. Dari sisi bisnis, keuntungan apa? Atau bisnis tujuannya apa? Mas, kajian mas. Oke, thank you. Dari sisi bisnis, pasti ingin deliver value ke usernya. Apalagi sih yang kita ingin produk, kita ingin ngasih value ke user kita. Terus mereka juga ingin punya environment yang lebih stabil. Karena saya pernah juga nih manajemen diskusi sama saya bingung nih kalau misalnya saya mau ngasih fitur baru ke tim saya, kenapa saya udah hampir pasti yakin setiap deployment pasti gagal. Ada aja error. Jadi worry ketika kita bilang oke mas, kita simulasikan aja, terus habis itu kita bentuk satu satuan kerja sistem yang lebih baik, di mana ownership untuk deployment dan juga monitoring itu juga diserahkan ke dalam sebuah sistem. Jangan sampai dioperate ke orang lagi, karena balik lagi manusia error prone.
Nah, terus habis itu kita juga diharapkan improve kolaborasi dan juga komunikasi, karena setiap kali kita deploy, kadang-kadang kan kalau misalnya sebelum ada DevOps, belum ada tindakannya, selesai deployment, masukin ke repository, terus habis itu developer bilang, udah naik ke repository, silahkan deploy. Caranya gimana? Udah dari situ. Tim operationnya tinggal baca, salah developer. Nulisnya nggak benar. Nah, diharapkan dengan adanya ini, errornya kelihatan, bisa kalau ada problem bisa dibug bareng-bareng. Terus juga berinovasi lebih baik lagi, karena kita udah menyerahkan tanggung jawab yang seharusnya nggak diikut sama developer dan juga operation ke dalam sebuah satu sistem. Terus bisa membuat si developer dan juga tim operation dan juga bisnis bisa bersinergi lebih lanjut dan juga menghasilkan inovasi yang lebih bagus. Saya pernah di satu company yang kita serunya tuh gini. Biasanya tim produk itu sama bisnis suka sering datang ke tim engineering atau tim engineeringnya terus bilang kita mau bikin fitur ini. Terus habis itu kalian tinggal deliver, pilih teknologinya terserah kalian. Tapi saya pernah di satu company yang tim produknya datang, kita mau bikin fitur X misalnya. Tapi menurut kamu gimana? Misalnya kayak mau bikin fitur chat. Terus kita nggak cuma bikin fitur chat, cuma mungkin yang lebih ada teknologi fancy-nya. Menurut kalian gimana? Nah, tim engineering yang di-challenge untuk bantu memperindah produk. Jadi collaboration ini, jadi kita waktu itu nyebutnya namanya co-creation. Mungkin di beberapa startup udah ada yang pakai co-creation, tapi waktu itu saya juga pernah alami di company yang lain. Nah, co-creation ini justru malah membuat ownership engineering jadi naik, karena kita juga merasa nanti produknya deliver sesuai dengan keinginan kita juga loh, dengan input kita. Jadi punya impact juga buat sisi bisnis dan juga kebanggaan buat engineer dan juga operation. Jadi dilibatkan juga dalam perencanaan produk. Nah, dari sisi kultur, tujuannya DevOps sebenarnya tentu aja bikin tim lebih happy, karena deployment dan post deployment biasanya itu hal yang paling bikin pusing. Apalagi kalau tadi ada yang deploymentnya Jumat malam, biasanya udah hampir pasti kalau nggak Sabtu Minggu masuk kantor. Tapi karena company-nya memang SOP seperti itu, ya udah jadi program. Mungkin bisa adaptasi dengan hari-hari dan lain-lain. Saya juga pernah di company yang deployment-nya selalu setiap hari Senin pagi. Kenapa? Karena kalau Senin pagi ada bug fix, masih hari Senin masih bisa di fix. Jadi nggak ada alasan gitu. Terus dari situ kita ingin juga tujuannya punya higher employee engagement. Jadi keterlibatan dalam satu perusahaan, ownership-nya juga naik seperti yang tadi sudah dibahas. Engagement-nya nggak cuma lebih dari itu, tapi lebih kayak banyak kasih feedback. Kayaknya kita setelah 3 bulan ini nggak ada DevOps, kayaknya kita udah lebih stabil ya contohnya. Terus habis itu timnya setiap kali selesai melakukan pekerjaan udah lebih happy. Terus habis itu kita jadi punya banyak input buat company. Kayaknya company kalau implementasi ini lebih bagus deh, atau menyempurnakan apa yang udah ada. Terus juga sebagai profesional development buat si karyawan itu sendiri. Gak cuma harus dari engineer ya, cuma dia di produk juga, terus itu dari bisnis juga. Nah, kalau semuanya udah dilakukan dan tujuan kita udah sama-sama sadar ya, tujuan kita untuk melakukan DevOps seperti yang technical, bisnis dan juga kultur tadi, harapannya akan ada satu kohesi atau sinergi yang baik sehingga menghasilkan tim yang happy. Jadi jangan lupa tujuannya adalah bikin tim happy. Oke, poin lainnya lupa beberapa. DevOps bisa kontrol produk kalian. Dengan DevOps, organization bisa kontrol produk yang sudah di-deploy lebih dalam lagi. Nah ini salah satu pengalaman nih. Terus habis itu karena manajemen mikirnya, kan kita udah terapin DevOps. Kalau misalnya habis ada deployment, kita bisa dong deploy yang udah ada deploy di luar sana di production. Terus habis itu kita bisa tracking user kita lebih bagus lagi. Terus habis itu kalau misalnya ada error-error, kita langsung take out aja. Bukan gitu juga Pak, karena kan
Misalnya kalau ada deploy UI baru, terus habis itu kelepasan satu fontnya lebih gede, langsung delete aja, nggak bisa Pak. Loopnya harus diulang lagi. Nah, kadang suka, saya berapa kali ketemu manajemen yang nanti kayak gitu. Nah, sebagai salah satu contoh nih, yang sebenarnya bukan ranahnya DevOps, tapi kadang suka diminta sama DevOps. Gimana kalau misalnya di request kita mau deploy suatu fitur tertentu ya, misalnya kayak kalau di Shopee mungkin fitur X misalnya serba 10.000 misalnya, kalau ada yang suka Shopee itu serba 10.000 bagus, jangan lupa sering di transaksi. Nah, kita ingin deploy fitur tersebut tapi cuma di beberapa daerah. Dan analoginya bisa nggak cuma daerah ya, bisa juga negara. Karena Shopee terdeploy di 7 negara, jadi ada beberapa di South Asia dan juga ada satu di South America. Nah, kalau kita mau kontrol rilis kita, di beberapa daerah tertentu atau di beberapa negara tertentu, gimana caranya? Misalnya kita disuruh rilis untuk daerah sini tapi jangan di sini. Apakah itu bisa dilakukan sama DevOps? Kayaknya kan. Kecuali dengan tweak prosesnya lebih lanjut lagi. Nah, kita bisa lihat di unit test biasa lah ya. Terus habis itu ada fitur manajemen. Nah, ini sesuatu yang harus kita develop sendiri. Di Shopee kita juga punya dan kita develop. Setahu saya kita develop sendiri. Sehingga ketika semuanya udah jalan, di deploy menghasilkan produk yang berbeda-beda di daerah-daerah tertentu. Mungkin kalau sistem yang udah base-nya login bisa dicek dari siapa yang login, itu orang dari daerah mana, bisa kita atur fiturnya yang dirilis apa aja. Tapi kalau buat e-commerce, orang buka website langsung di Indonesia, terus habis itu di Brazil misalnya, terus nggak login, kita harus tahu. Pokoknya yang di Indonesia tampilin ini, yang di Brazil enggak. Gimana caranya? Itu sesuatu yang bisa diselesaikan dengan gampang di DevOps. Nah, jadi harapannya ini sesuatu yang harus di-develop lagi berdasarkan kebutuhan organization. Kita harus aware sebenarnya apa sih yang kita butuh dari DevOps, apa yang bisa kita adaptasi, apa yang tidak. Nah, ini pengumpulan DevOps metric tadi udah dibahas. Sekali lagi ini nggak ada promo ya, nggak ada maksud promo. Cuma sengaja yang gede-gede karena desainnya lucu. Oke, ini yang udah dibahas tadi, saya kayaknya nggak perlu bahas lagi. Lead time, automatic test pass, availability, successful deployment, mean time to detection, mean time to recover adalah metrics utama. Tapi pernah nggak sih kepikiran sesuatu yang lain? Sesuatu yang nggak ada di situ, karena itu terlalu terkait sama DevOps. Sesuatu yang seperti gimana? Udah berapa banyak sih user yang engage our product setelah kita implement DevOps? Berapa banyak sih inovasi yang udah kita lakukan sejak kita implement DevOps? Value apa aja sih yang udah DevOps kasih ke organisasi kita atau ke company kita? Dan juga seberapa happy employee kita setelah DevOps ini diimplement? Ini hal yang sering banget dilupain, tapi kayak coba gak usah terlalu dipikirin juga karena kita fokusnya di itu. Nah, padahal ini menurut saya salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Thank you teman-teman semuanya. Kalau ada diskusi mungkin bisa please